Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Aden Widiasari, dengan NIM 001 dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 4. Dalam video kali ini, saya ingin memaparkan suatu resensi buku yang telah saya baca untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ridho Riyadi, MPDI. Buku yang akan saya resensi kali ini berjudul Metodologi Studi Islam, ditulis oleh Profesor Dr. Haji Abudinata, MA, diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada Jakarta pada tahun 2016. Jumlah halaman dari buku ini adalah 482 halaman dengan kategori buku non-fiksi. Nomor ISBN dari buku ini adalah 979-421-7069 dan teman-teman dapat memilikinya dengan harga Rp119.000. Siapa yang tidak kenal dengan Profesor Dr. Haji Abudinata, MA, seorang penulis buku yang lahir di Bogor pada 2 Agustus 1954. Beliau merupakan lulusan dari Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Syarif Hidayatullah. Karir bidang pekerjaannya dimulai sebagai tenaga peneliti lepas pada Lembaga Studi Pembangunan atau LSP di Jakarta pada tahun 1981 sampai 1982. Dari beberapa pengalaman bidang pekerjaan yang telah beliau lalui, mulai tahun 1999, beliau bertugas menjadi dosen Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sampai sekarang. Selain menjadi dosen, beliau juga menjadi seorang penulis dengan banyak karya. Di antaranya Sejarah Agama tahun 1989, Ilmu Kalam tahun 1989, Filsafat Pendidikan Islam tahun 1995, Metodologi Studi Islam 1997, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam tahun 2000, dan masih banyak lagi. Teman-teman, kehadiran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diyakini menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Ajaran Islam menunjukkan gambaran yang ideal mengenai bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih mendalam. Menurut penulis, kenyataan di era modern ini bahwa Islam menampilkan realitas yang lebih ideal disebabkan karena pemahaman atau kualitas keagamaan umat yang masih rendah atau keliru dalam mendalami Islam. Untuk menjawab pertanyaan ini, buku Metodologi Studi Islam memberikan pengetahuan kepada kita, terutama mahasiswa dan peneliti yang sedang mendalami studi Islam, untuk memahami Islam dengan pendekatan yang komprehensif melalui penerapan metode dan teknik studi Islam yang aplikatif. Buku ini berisi berbagai pendekatan dalam memahami agama, hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial, metodologi pemahaman Islam, dan berbagai teori penelitian agama seperti tafsir, hadis, filsafat Islam, sejarah Islam, pemikiran modern dalam Islam, serta antropologi dan sosiologi dalam Islam yang diberikan contoh penjelasan dari masing-masing ahlinya seperti model Quraisy Shihab, Al-Ghazali, Muhammad Amin Abdullah, Abu Zahroh, Harun Nasution, Sayyid Hussein Nasr, Noel J. Coulson, M. Syafi'i Ma'arif, Mastuhu, Asyumardi Azra, Delia Arnold, Clifford Geertz, Robert N. Belah, Usep Fatuddin, dan Dawam Raharjo. Seperti yang kita tahu bersama bahwa setiap karya manusia tidaklah sempurna. Buku Metodologi Studi Islam ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan dari buku Metodologi Studi Islam ini adalah penulis memulai penjelasan dari dasarnya, yaitu bagaimana sebenarnya agama Islam dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, penulis membandingkannya dengan sudut pandang manusia di era sekarang ini memandang agama Islam. Buku ini juga memberi penjelasan mengenai perlunya manusia terhadap agama, secara khusus yang dibahas yaitu agama Islam. Penjelasan lengkap mengenai ajaran Islam dipaparkan dengan jelas dan detail seperti pengertian dan sumber ajaran Islam,
karakteristik ajaran Islam, misi ajaran Islam, dan posisi Islam di antara agama-agama di dunia. Hal di atas dijelaskan sebelum memasuki pembahasan penelitian agama Islam. Ketika membahas teori-teori, penulis juga memaparkan dengan jelas beberapa contoh dari tulisan karya Max Weber, Richard C. Martin, Clifford Geertz, Muhammad Masyhur Amin, dan Ali Syariati. Selain itu, dalam masing-masing penjelasan mengenai metode penelitian agama seperti tafsir, hadis, filsafat Islam, sejarah Islam, pemikiran modern dalam Islam, serta antropologi dan sosiologi Islam diberikan penjelasan menurut para ahlinya di bidangnya masing-masing. Pemilihan penulisan dalam buku juga tidak menggunakan istilah ilmiah yang sulit dipahami oleh para pembaca. Kekurangan dari buku metodologi studi Islam ini adalah penyampaian dari penulis yang terkadang memberikan kesan seperti mengulang-ulang sebuah pernyataan. Bahkan, di beberapa bab terdapat kalimat seperti yang dijelaskan di awal, yang dimana bab tersebut adalah bab awal buku, bukan awal dari bab yang sedang dibahas, sehingga pembaca benar-benar membutuhkan konsentrasi dan fokus. Hal ini benar-benar dibutuhkan ketika membaca buku metodologi studi Islam ini, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Selain itu, beberapa penjelasan di beberapa metode tidak memiliki keseimbangan penjelasan. Di metode tertentu, penulis cukup panjang membahasnya, sedangkan di metode lainnya hanya disuguhkan beberapa kalimat saja. Teman-teman, terlepas dari kekurangan yang sudah disampaikan, buku metodologi studi Islam karya Profesor Dr. Haji Abudinata MA sesuai untuk dibaca oleh kalangan umum, khususnya mahasiswa dan kalangan yang sedang memahami studi Islam dengan lebih mendalam. Berbagai contoh teori dan metodenya dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi yang cocok bagi pembaca. Sekian resensi buku dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.